Halo semuanya, selamat datang kembali di Waktu Bagian Bola. Hari ini kita akan seperti biasa recap mingguan pertandingan-pertandingan sepak bola, bukan pertandingan voli. Dan banyak yang seru ya. Ada yang nonton. Iya, Siapa yang kita ngomong? bola ya kan. Kita langsung aja ya. Profesional banget lo hari ini gue liat-liat. Iya, karena waktu adalah money ya. Jadi kita harus cepat tas. Biar Gak apa hubungannya. Takut lo, Gak jelas. takut lo ngomong tiba-tiba Ramadan gitu ya. ketahuan deh. Oke, mungkin yang seru karena nggak ada Liga Inggris ya kan. Oke. Ada FA FA Cup. Apa kepanjangan dari FA? Apa? Football Association. Yes, betul. Iya. Gampang. Aji ini. Jadi dari Coba nggak nonton bola. Lu ngasih soal itu. kasih soal. Itu, Pak. Kita ini diem-diem ngetes knowledge sebenarnya. Oh, oke. Kalau satu nggak bisa, kita iya makanya nanya. Oke. Oke, dari FA Cup nih siapa nih pertandingan yang seru yang kalian nonton Gua atau dulu ya. kalian? Yang seru selalu gue seperti biasa Arsenal melawan Wigan. Seru karena menang telak 4-0 tuh guys. Gue nonton jujur sampai gol pertamanya Madueke doang. Udah tuh. Habis itu gue ketiduran karena habis main bola ya. Cuman balik lagi ya, Arsenal di sini Saka dijadiin attacking midfielder tuh Ki. Menurut tuh gimana tuh Ki? Saka ya. Sebagai AM, gue kaget kemarin. Berarti liat. serba bisa tuh orang karena gue tahu Saka itu pernah di bek kanan. Bener, Lawan dulu MU juga pernah main awal-awal di bek kanan kan. Iya. Terus sekarang dia bisa jadi IMF attacking midfield. Karena kayak Harvard juga cedera kan. Bener, karena Cedera lagi? Ada Harper cedera. Odegaard cedera, kagak punya AM cuy. Oh, Akhirnya Eze ditaruh di tengah kemarin bersinar banget sumpah. Dia juga memberikan XG terbesar 1,6 per match ya kemarin ya. Dan ada Norgard gue kaget nih Ki. Oliver Norgard. Mainnya Oke. bagus banget kemarin dia karena defensifnya ternyata bagus dan interceptionnya banyak kemarin juga. Tapi emang dia di Brentford juga Oke. emang main bagus kan. Ada Vitaly Janel, terus ada Norgard juga penyeimbang. Bener. Sayang umurnya udah 31 ya, cuman oke lah. dia. Oke, sebenarnya lu punya pemain yang setipe si yang dipinjemin ke Marseille tuh. Ethan. Oh, Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri. Iya, cuman kan dipinjemin kan. Pinjemin karena nggak dapet tempat Ki kalau di Arsenal untuk saat ini lu lihat agak loaded kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau cedera gini mungkin Nah, iya. harusnya dia kan. Kita tidak ada yang tahu. Makanya jadi Saka tuh main di situ. Dan Arsenal kemarin XG-nya juga 2,3 sekian ya. Ini membuktikan serangan Arsenal kemarin on point dan juga ball possession-nya itu 73%. Mantap banget sih gue lihat ya. Benar-benar menguasai pertandingan secara overall ya. Di sini kita juga memainkan Gapsus nih. Gyökeres main di babak kedua. Dan Gapsus cetak gol, Bro. Lagi-lagi gue bilang emang dia nih Gap chase ya. Gapjes sih secara build up play juga bagus banget Ki ya. Dan juga menurut gue salah satu pemain Arsenal yang paling underrated sih dia. Dynamic memang. Cara dia main tuh menawarkan banyak hal di serangan Arsenal ya. Bener. Karena dia bukan cuma target man doang. Betul itu, tidak seperti Gyökeres. Iya. cuma target doang ya. Tapi dari City juga udah kelihatan sih Gabriel Jesus tuh bisa main di mana aja. Waktu itu main di futsal bisa, orang gede juga bisa. Enggak sih, lu udah coba stand up lu. Dari jersey lu ya Birmingham nih. Oh, ada main. Kalah tapi dari Aduh, Leeds gua nggak United. nonton lagi kalau Siapa Birmingham. yang nonton itu? Mungkin kalau gua kejutannya ada di Mansfield Town kali ya ngalahin Burnley Oh di Turf Moor. iya, Mansfield Town ya. 2-1 gol menit akhir di 80-an lah golnya si Reid. Itu sih Burnley. Terus kemudian kalau di FA Cup sebenarnya nggak bisa dibilang kejutan karena memang itu tempatnya buat tim-tim kecil unjuk diri gitu. Iya, setuju. Jadi emang pasti ada kejutan aja gitu loh. Yang dibilang kejutan gitu. Bener. Karena cup-cupnya gitu biasanya contoh Madrid pernah kalah 0-4 Ki ya dulu ya sama Alcorcon tuh gue masih inget. Alcorcon waduh jauh. Itu kocak banget soalnya. Alcorcon 4-0, Albacete 1-0. Ya kemarin kan? Iya. Iya. Iya emang bener gue setuju sih cup-cup kayak gini emang saatnya Ajangnya, tim kecil main on fire banget sih. Dan iya mereka juga seneng gitu kan ketemu tim gede soalnya di lapangan yang lebih gede lagi. Tapi gara-gara hal ini sekarang tuh tim-tim besar juga ngincer FA Cup tuh. Jadi kesian tuh tim-tim kecilnya. Kalau dulu kita masih bisa lihat Portsmouth juara. Iya. Karena apa? Karena pelatih itu kan ditekan untuk dapat piala instan kan. Bener. Lu nggak dapet piala lu, jadi mereka juga fokus di ajang-ajang kayak gini nih. Bener. Udah nggak nurunin lapis 2 kan. Iya. Mainnya semua starter. Iya. Setuju gua. Ada match apa lagi nih, We? Liverpool kayaknya menang nih ya, 3-0 ya. Brighton. Liverpool lawan Brighton menang 3-0. Ini gue juga
Gak ngerti ya. Kenapa sih Brighton seambruk ini ya musim ini ya? Gak juga dia nyalahin MU sih. Iya sih. Tapi maksud gue kayaknya beberapa musim terakhir kan dia stabil lah gitu. Apalagi ada Mitoma dan lain-lain. Cuma musim ini tuh prestasinya nggak ada yang ya biasa aja gitu. Mungkin maksud lo adalah kurang wah karena waktu itu pernah di peringkat 6 berada di Iya atas. itu. Ya mungkin karena dia jual-jual Pedro. Nah, Tapi sebenarnya gini, kalau gua lihat permainan sih nggak berubah banyak ya, nggak berubah drastis. Tapi kalau mungkin mereka bersaing itu ada masalah karena mereka banyak berganti pemain kunci. Iya, benar. Salah satunya juga kan sayap kirinya juga ganti, back kirinya siapa Karicoglu, ada De Kopier. Pokoknya banyak perubahan lah. paling yang masih stay Van Hanke itu ya back. Ada Luis Dam, Van Hanke masih bertahan. masih Dang bagus. sih. Tapi di depan udah berubah. Gruda sekarang yang Iya, Gruda. iya. Terus depannya kan Joe Pedro, Joe Pedro Welbecknya cabut. tiba-tiba lagi bagus. Evan Ferguson juga nggak ada. Itu wonderkid juga ya. Wonderkidnya, iya. Emang dari musim lalu dipinjemin. Baleba, Ayari. Tapi ada satu orang tuh Ki yang selalu jago dan konsisten menurut gua underrated, Danny Welbeck di Brighton itu. Iya, Masih iya, bisa iya, aja iya. dia, Kan? maksud gua. Welbeck itu kalau gua nggak salah ya, beda 4 atau 3 gol atau ya 4 atau 5 gua nggak tahu. Beda berapa nih bisa dicek nanti. Itu tinggal sedikit lagi beda golnya tuh tipis sama Ole Gunnar Solskjaer di Oke itu Premier League. all time EPL ya berarti ya. Iya. Jadi udah apa namanya? Udah bisa dibilang nih striker diem-diem bener lu bilang underrated Iya, gitu. Selalu kayak maksudnya dia tuh selalu apa ya? Selalu produktif gitu setiap seasonnya. Iya. Kan golin ke gawang MU kemarin. Iya kan itu hobi dia Pak. Iya. Lawan Dari Arsenal Arsenal, selalu iya, kan. selalu Selalu kayak iya, gitu iya, gua iya. perhatiin zaman di Arsenal juga. Ya kira-kira begitu ya. Dan Liverpool juga kemarin Zobo golin lagi ya. Bagus banget. Mo Salah mencetak 1 gol, 1 assist ya, tapi 1 golnya penalti sih. Cuman 1 assist itu Open lah kalender ya di Januari ini benar sekali. 2026. Ya. Betul. Dan Liverpool gue lihat kemarin itu sebenarnya mainnya nggak terlalu banyak megang posesi ya, agak cepet mainnya. Soalnya ball possession sebenarnya menang si Brighton sebenarnya. 48-52 lah ya, tipis lah ya. Cuman kayaknya emang main lebih cepet aja. Menurut lu tuh gimana Ki sekarang nih permainan Liverpool yang sekarang? Liverpool permainannya sekarang. Jujurnya sih kalau sekarang mereka lagi nyari sistem sih. Sistem permainan gimana caranya mengakomodir Florian Wirtz tanpa salah. Iya. Gitu makanya kan jadi perbincangan kan. Dan ditambah mereka kehilangan Trent Alexander-Arnold nih. Gimana caranya yang Alexander-Arnold dalam tanda kutip playmakernya Iya. itu hilang. Szoboszlai itu biasa ditaruh di posisi kanan. Iya. Sekarang di Kanan right ya. back dia. Kemarin Memang juga di main awal right back musim juga Slot dibilang dia akan banyak beroperasi di sisi kanan. Itu karena apa? Karena Sobo juga punya long range pass yang bagus. Nah, stamina juga ada lah ya, dia juga Iya, cukup ya, kuat. mungkin musim ini ada Ekitike dan Sobo yang bisa gue bilang pemain paling konsisten di Liverpool. Best performer Liverpool. Iya. Sama mungkin Gravenberch kalau gue tambahin. Oke, Ryan Gravenberch. Setuju banget. Ryan Gravenberch. Oke, bisa. Oke, ada lagi pertandingan seru di FA Cup. Paling ya Hull City ya dibantai Chelsea 0-4 ya. Iya, Hull City. Yang Delap hat-trick assist gimana guys menurut kalian tuh? Seorang yang Delap weh. Dia kata-katain ini ya gue. cosplay jadi Oliver Giroud di Piala Dunia 2018 ya. Ngepres ya. Iya. Tapi dia nggak golin. Enggak gol ya asis. Orang depan gawang kagak gol gue liat ya elah tinggal finishing assistnya tapi 3. Jadi nggak bisa dikatain. Pedro Iya, Neto bagus golin itu. 3. Oh iya, Pedro Neto, satu lagi ini ya, Joe Pedro ya. Satu lagi siapa ya? Estevao kalau nggak salah dia. Estevao, satu lagi Estevao. Estevao. Benar, bukan Pedro Neto hat-trick itu menurut kalian gimana tuh? Pedro Neto nih sebenarnya pemain yang berkelas juga ya. Inkonsisten aja sih Pedro Neto di Chelsea itu kan Iya. crossingnya apa segala macam. Cuman kalau lawan Hull ya ini yang tadi gue juga mau bahas ya. Ya. Mungkin Hull City harus ngorbanin laga FA Cup gitu. Karena mereka harus fokus ke lolos playoff kan karena Oh iya. squad depth-nya juga nggak terlalu bagus gitu. Oh, mereka lagi duel untuk promosi ya. Iya, jadi ya Huddlestone udah nggak ada ya, Huddlestone. Tom Huddleston. Tahun berapa Lu hidup di tahun berapa? Kayaknya
ini Karena knowledge gua 100% bro. Tapi benar sama Jack Livermore. Iya kan? Star Sama Jack Liverpool. Anjir tinggal di bawah batu kali ada ya. Tidak Sama tahu Jack gitu. Livermore ya. Soalnya Man gue dulu gue City. nungguin kapan ya dia Kalau gunting Fagan. rambut. Gara-gara kalau dia bakal gunting rambut kalau dia golin kan. Iya, Dulu tuh inget banget tuh gue iya, Tom iya, Hiddleston. Sempat gue inget Tom Hiddleston. Ah itu mah ini kali United Strand. Itu kasihan deh anjing. Biarin aja lah lu kalau ketemu dia potong lu suruh Potong potong. aja, biar viral. Katanya pemain MU juga sebenarnya aku nggak peduliin. Iya, kata Cunnya bodo amat ya. Iya. Yang penting menang ya bener Iya, juga. iya bener-bener. Bener iya gak Ki? Iyalah, Cunya kan ngomong kan, Cunya ngomong. Ya kalau ada orang yang mau menang 5 kali beruntun ya gua pasti ya kita bukan lu gitu. Bodo amat anjir. Anjir. Oke, berarti tadi Chelsea. Kita lanjut Kita ke ke La Liga. La Liga kali ini. ya, Kan oke. lu happy tuh menang. Silakan dibahas Real Madridnya gimana? Pertama kita dari Atletico Madrid dulu kali ya. Oke. Itu Itu aneh banget. kalah 3-0 dari Rayo Vallecano. Jujur aja gue juga tidak mengerti. Habis membantai Barcelona di leg pertama Copa del Rey tapi tiba-tiba kalah sama Rayo Vallecano. Ya mungkin capean atau apa kita nggak tahu Alasannya ya. begitu. Itulah. Dan tim ibu kotanya ya itu Real Madrid berhasil membantai tim Real lainnya yaitu Real Sociedad. Yes. Tapi jujur aja ini gue unexpected karena Sociedad ini lagi bagus banget, belum Dan pernah nggak ada kalah. Mbappe ya, we. Dan tidak ada Mbappe, ada tapi di bench gitu. Sorry bang. Tapi ada aja bang. Ya fansnya. Saya di panggung gua ini. Saya di iya, panggung iya. gua. Yang ngetes kan tadi kan. Oh ada Mbappe. Dan Fran si Garcia ya? Trent ini akhirnya main di bek kanan, Valverde di tengah. Yes. Gue sebagai fans sebenarnya agak Seneng. ngeri-ngeri karena Valverde itu jelek sebenarnya di tengah, bagusan di oke. right back. Tapi ternyata mental berbicara dan kita lihat Trent Alexander Arnold ini kelasnya emang Bilang. Tapi kan VD-nya juga nggak mau main di back kanan. iya, cuma dianya Ntar juga nendang lagi. harusnya. Iya kemarin aja dia diganti nendang di Iya box. Iya gue tahu tuh. Makanya gue bahas. Tapi golnya Valverde cuy. Bagus ya. Lagi tendangan. Itu kan sesuatu hal yang akhirnya kita lihat lagi kan biasa udah lama nggak kita lihat ya. Nggak lihat tuh ya. Iya lihat tuh. gol long range Kan jadi shot dari dan mainnya 4-4-2 tuh Valverde. si Arbeloa. Arbeloa. Emang Gonzalo Garcia ini emang harus jadi nggak bisa jadi sayap kanan dia, udah jadi striker aja. Poacher ya. Dan yang saya kaget satu melihat statsnya. Iya. Vinicius Junior menang duel 6 kali. Tumben mau defend. Yes, Gimana tuh itu komentar dia. itu? Tumben tuh. Dia Tumben kemarin lagi semangat banget karena lawannya bek kanannya si Sociedad Aramburu itu nggak bisa ini ya, nggak bisa jaga Vini. Jadi ya karena udah kena kartu kuning kan, habis itu takut kena penalti lagi, jadi dia ragu-ragu. Jadi enak banget tuh Vini nge-eksploitasi kehidupan Aramburu. Oke. Gitu. Ke Serie A nih sekarang. Nah, ini Serie A seru Saya nih. tidak nonton, jujur silakan yang nonton boleh. Mungkin kita dari Inter Juve Yang dulu kita ya. prediksi kemarin ternyata Ya, salah. yang kita prediksi. Gue prediksi seri. Lu prediksi? Gue kan realistisnya seri. Iya. Tapi gue bilang bisa lah Spalletti ini menang tipis. Ternyata malah Kalah Inter yang tipis. menang 3-2. Tapi memang udah mau hasil tuh emang udah mau seri juga dan Juve juga nyerang Inter kan, ngepung Inter kan. Walaupun dengan 10 orang tuh mereka juga apa namanya tetap bermain dengan bagus. Iya. Tapi Inter bisa tetap keluar Tapi dari tekanan. kontroversial ya katanya wasitnya nih. Pertama itu kartu merah Kalulu di kartu kuning keduanya ya dipertanyakan. Iya. Kemudian di apa namanya beres laga berantem tuh Spalletti sama ribut-ribut tuh di bawah. Ini gitu ribut tuh. Dan Chiellini kalau nggak salah juga, gue ya. baca wasitnya tuh akhirnya dia bikin statement kalau iya dia menyadari itu kesalahan tuh ngasih kartu ke Kalulu itu. Jadi orang banyak yang inilah Simpati. BT. mungkin bete sebagai fans Juve bete sih cuman karena gua nggak nonton keseluruhan ya gua nggak bisa menerka-nerka juga tapi kayaknya kontroversinya banyak banget jadi banyak keputusan wasit yang janggal aja di pertandingan. Ada 3 kata lucu. Apa tuh? Admin minta maaf. Iya benar. Admin Serie A Indo itu minta maaf. Minta maaf deh. Iya di Buset, kenapa? Twitter. Gara-gara rame-rame kayaknya nge-tweet dia itu ada kejanggalan gitulah kayak berat sebelah. Terus kayak akhirnya dia coba untuk clarify. Alright.
bahasannya nggak berkaitan lah apa-apa segala macam lagi rame tuh. Iya, lagi sih. rame Twitter. Iya, soalnya kan dia harusnya netral ya enggak? Yes. Kalau Serie A Indo. Harusnya minta. Seri A, soalnya Karena terasosiasi lah ya. dengan Seri A ya, bukan satu tim. Iya. Memang satu tim pasti agak bias dikit. Betul. Bener. Habis itu ada Napoli Roma yang dua sama nih. Kayaknya seru ya. Napoli seru ya. Roma. Napoli Roma, Napoli. Sebenarnya gini Pak, lebih serunya tuh peta persaingan itu udah mulai mengerucut ke Inter. Dengan kemenangannya Inter, serinya Napoli dan menangnya Inter lawan seterunya juga yang ada di papan atas. Jadi mengerucut ke Inter nih juara. Nah mungkin yang bisa mengejar kan cuman AC Milan AC Milan yang menang lawan Pisa di Jumat ya mainnya. Iya. Kalau di Indo 2-1 benar. Itu late Late goal dari Luka Modric. Modric gokil kelas tuh. Dan fun fact-nya kalau nggak salah umur si Modric lebih tua daripada pelatihnya Pisa tuh. Iya, Nanti pelatih kita cek ya, nanti Gilardino kita kan? cek ya. Boleh. Hah? Gilardino kan pelatih. Ya, Pisa. Alberto Gilardino. Ya berarti Tuan Modric tuh Ki. Tuan Modric. Emang the real legend sih, underrated legend menurut gue. Iya, Pantas dia menang Ballon d'Or 1. Iya, nanti boleh dicek ya kalau salah juga. Boleh. Di-cut aja. Nanti Dan akhirnya Fiorentina kembali menang nih. Aduh, timku. itu lagi klub Komo kalah Komo. Iya, Como walaupun kamu kepunyaan orang Indonesia tapi mohon maaf Fiorentina is the best. is the tetap. best, bro. Adrian Mutu. Adrian Mutu, Batistuta. Como coba apa legend Como siapa? Legend Komo Dosena. Adrian Dosena anjir. Iya lagi. Kaptennya tuh. Enggak kaptennya Iya Dosena. lagi. Enggak, gua enggak tahu siapa. Ada sih yang ikut sampai seri C sampai atas tuh gue lupa namanya. Nanti coba Gue kita lupa cek nanti ya. kita cek. Ada itu. Menarik tuh. Heeh. Jadi fun fact juga Ki sebenarnya itu menarik tuh. Ntar ya gue cek ya. Nanti aja ya. Nanti di luar sini lah. Oke. Lanjut ke Bundesliga dong, yang gimana? Oh, nih? Bundesliga enggak ya? Yang kata orang Liga Tani, tapi kok Liga Tani bisa juara UCL mulu ya? Oke, kita ke League One dulu ya. Oke, silakan Bundesliga. Tonton saja Anda. Ya. Bundesliga. Ini saya harus passionate nih bahas ini nih. Oke. Soalnya netizen memarahi saya kalau saya bahas Arsenal, saya bingung. Saya sudah kasih lihat di bio saya. Tapi tetap pada ngomel-ngomel. Jadi kita bahas Bayern aja ya. Menang 3-0 0-3 di Weser Stadium kemarin mainnya di kandang Harry Kane lagi on fire ya. Harry Kane-nya bagus sih. Harry Kane mencetak gol ke-500 di seluruh kompetisi. Olise 2 assist bukan? Olise tidak main. Oh bukan. Olise tidak main. Olise dapat suspension kartu kuning, bro. Siapa yang assist? Jadi yang main itu kemarin sebenarnya satu golnya penalti, satu lagi long shoot sih. Oh, oke. Goretzka cetak gol dan dia joget-joget tuh. Oh, Goretzka Joget-joget lagi. cunah. Iya, tumben. Nggak tahu mungkin dia stres karena mau dibuang sama Bayern ya. Karena kontraknya terlalu besar, tapi skillnya udah agak menurun. Oh, oke. Soalnya kalau kita berbicara di tahun 2020, 2002, oh ya Goretzka gua akuin top. Leon Tapi Goretzka. sekarang ini agak menurun, cuman sekarang lebih mau defense lah dikit. Gue liat kayaknya dia udah muasabah diri. Soalnya Kimmich kalau di urusan defense nggak sejago itu, jujur aja gue. Joshua Kimmich ya, menurut lu Tandemnya dia tuh harus yang jago defense. Biskov? biasanya. Tom Biskov itu bagus tapi dia masih off the bench sih. Kadang kan main di kiri ya. Back side kiri. biasanya. Ito ya. Karena Posisinya sekarang Ito ya. ini udah ada Davis udah balik lagi. Alphon Davies udah balik Jadi lagi. starternya Davis, kanan Leimer nih. Mereka udah kembali. Konrad Leimer. Konrad Leimer top langsung Sip, main. sip. Dan juga tanpa Olise, Lennart Karl mencoba menggocek-gocek sana sini kiri kanan dan menghasilkan penalti untuk si Harry Kane dan Pemain yang cinta Madrid ya. Iya, itu gue juga bingung. Salah dia ngomong kayak gitu tuh. Soalnya Jerman kan Bavarian tuh kayak wah nih anak gimana. Oke. Iya. Dan bener Ki, memang performanya setelah dia ngomong hal itu agak menurun nih we. Oh, Agak-agak kayak Lo aduh, merasakan hal itu ya? saya merasakan hal itu kok jadi agak menurun nih anak ya. Dan gue ngerasa satu lagi karena dia kan takut kayak aduh Jamal Musiala udah balik, Yeah. Gnabry juga lagi sehat, Musiala Olise sehat, Luis Diaz sehat. Gue main di mana ya? Jadinya setiap dikasih kesempatan main, dia coba show off tuh, show Oke. boating skill lah ya, namanya pemain muda. Tapi masih 18 bang, apa 17 18 ya? Bener, jadinya dia kadang-kadang masih ceroboh dan akhirnya malah jadi jelek, company jadi bete malah kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, dia tetap wonderkid di mata kami fans Bayern Munchen ya. Nice. Itu sih. Dan Urbik bermain dengan baik nih kali ini. Neuer jadi di tengah pertandingan cedera digantikan oleh Jonas Urbik. Oh iya. Kenapa dia? Iya. Jerman makanya krisis kiper. Krisis kiper. Oh, dia cedera panjang ini. Cedera apa aja? lumayan nih. Oh. Jadi Jonas Urbik Si yang bakal Neuer ganti Neuer.
Terus Stegen kemudian cedera juga soalnya. Stegen cedera juga. Kasihan. Makanya Oliver Baumann sama Noah Ottoblue kan Iya. sisanya tuh. Oliver Baumann tuh kiper di Liga Jerman kemarin nih, kiper ini ya siapa ya? Hoffenheim nih kalau nggak salah. Iya Hoffenheim gue seinget gue ya. Kalau salah correct me if I'm wrong ya. Ya karena Dortmundnya Kobel. Ya, jago, tapi jago cabang bukan orang Jerman, orang Bukan, Swiss dia. orang Swiss. Nah, jadi dengan hasil ini Oliver Dortmund kan Baumann juga menang ya. Jadi sementara Bayern masih memimpin tapi bedanya udah agak tipis ya. Gitu sih untuk Bundesliga. Dortmund soalnya menang 4-0, Bray. Kuat juga cuy. Niko Kovac. Konsistennya. Iya, menang terus Dortmund gila. Ini nggak ada yang bahas Rangers sama Hearts. Silakan. Oh silakan ini floor is sekarang. yours, silakan. Sekarang adalah waktu lu untuk membahas liga-liga. Liga Ferguson nih. Iya, sekarang nih, saat- silakan. Sedikit aja ya. Jadi Boleh. kemarin ada big match Rangers sama Hearts. Hearts ya, ngomongnya Hearts. Kalau Hearts ini gue potong dikit ya. Kotanya tuh apa sih Ki? Edinburgh. Edinburgh kalau bacanya. Jadi kalau di ke Edinburgh, kota orangnya gini semua tuh. Eits. nggak ada Hibernian soalnya. Oh Hibernian. Jadi dia nggak bisa Hearts doang. Terus Kira ke Hearts ya. Nggak bisa Hips. Windows Explorer. Pasti tahu. Dia akan kartu dong. ikut stand up comedy guys. Kagak. Jadi Hearts itu kalah 4-2, jadi motong poin Rangers tinggal tersisa jarak 2 poin. Udah tipis ya. Ya, tipis banget, tapi memang itu karena Hearts-nya juga kan lagi problem banyak pemain cedera. Aduh, batuk. 2 pemain utamanya cedera, ada Sangklan, Mau kesusul. ada Devlin. Cameron Devlin cedera, Loirin Sangklan cedera. Jadinya Hearts harus ngakalin. Gimana nih caranya biar bisa tetap keep right on, tetap di atas gitu ya. Tapi memang akhirnya Rangersnya juga lagi bagus karena ganti pelatih Danny Roll. Itu berapa ya? Cuman kebobolan 6 apa 38 gol apa 6 sejak dia datang gitu. Oh gitu. Ya lagi on fire banget nih Rangers bareng Danny Roll ini. Jadi makanya Rangers bener-bener mepet Hearts di puncak klasmen. Beda 2 tadi ya. Iya beda 2. Celtic pun ada sisa 1 pertandingan yang mana kalau mereka menang juga mangkas poin jadi sisa 2. Kemarin juga menang di menit akhir 2-3 kalau nggak salah. Berarti 3 tim ini masih bisa juara. 3 tim ini jadi persaingan sangat terbuka. Banget. Salah satu pemain yang gua notice bagus di Celtic itu ada Araujo bek kanannya. Araujo. Terus kalau di Hearts itu ada pemain pinjamannya yang bikin gol juga kemarin lawan Rangers, Mark Leonard yang gua rasa ini pemain pembelian bagus lah. Sejauh ini oke nih Mark Leonard di lini tengahnya si Hearts Iya. gitu. Dan ini ada nama gak asing ya buat gua di Kawhi Leonard. kiper bukan Pipi cuy kemarin. kiper Rangers. Pipi cuy. Ini bola dulu ya. Oke. Kawhi Leonard San Antonio nih. Ya itu 10 tahun yang lalu. Ada lahir tahun berapa? Lu balik juga ya. 10 tahun yang lalu Kan gua nggak update NBA 2K gua nggak update. Lama juga ini di Batu. Gua tim Duncan nih. Oke, jadi di kiper Rangers ini ada Jack Butland, pemain mana dulu? Ini Jack Butler Di Liga 1 sama Stoke City. Stoke City benar. Jack Butler. 100 ya buat kalian. 100 tuh kita Itu ya. doang sih dari gua. Anjir. Maksud Jack Butland. Tunggu lu. Padahal strikernya main di Everton loh itu, Cirmiti itu. Enggak terkenal, Bro. Oh ya. Tapi ini keren loh, pelatih striker Hearts namanya Claudio Braga. Claudio Braga. Dari Bandung nih kayaknya. Claudio Braga. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Liga apa lagi? Apa lagi? Ada Mana? sebenarnya lu nggak masukin tadi pas La Liga itu ada Valencia lawan Levante loh. Oh, Itu kan derby Valencia itu. Nanti tolong dikasih ya. Menang Tulisannya nama derbynya apa? Gue takut salah. Menang Valencia 2-0 dan mereka sama-sama di papan bawah. Bisa menang juga Valencia. Ya, mereka sama-sama di papan bawah. Satu tim dulu padahal jago. Umar Sadik ngegolin sama mantan pemain MU ngegolin Ramzani. Golin.
Itu dia Pepe lu tuh. Tapi sedih ya, dari perbandingannya dulu punya Vicente, punya Roberto Ayala, Canizares Oh sekarang. iya ngerti gua. Kasihan juga sih Valencia. Semoga Manajemennya semoga- Pak, manajemennya Pak. Manajemen kacau ya, Iya, semenjak di manajemen. take over ya kalau nggak salah. Ya pokoknya si Tantan keluarga itu. Peter Lim. Peter Lim, itu dia Peter Lim, namanya, Peter itu dia. Lim semenjak take over Hancur bro. nggak lama lah menurut tapi emang karena keuangannya juga bermasalah sebelum di take over itu. Saya kan karena kita anak 2000-an jadi Bangun stadion nggak jadi-jadi Novo stadion. Mestala nggak jadi-jadi. Sampai Ya, sekarang waktu ya nggak itu. jadi-jadi ya. Jadi Novo Mestala namanya ada di Google Map, di rating jelek tuh karena nggak jadi. Serius gua sampai pernah ngecek kan Novo Mestala, kok yang rating jelek ya di Google review karena nggak jadi dibuat. Makanya Warga fans bete juga. warga Valencia sendiri tuh Akamsi pasti. bete, Iya. kayak, lu gimana Iya. sih gitu ya. Ya kira-kira gitulah. Kalau Iya. lu lihat dulu Valencia nyampe UCL 2 kali berturut-turut loh. 2 Iya, tahun final. berturut-turut. Sayang Hector banget ya. Cooper. Ya benar, itu zaman Wah, ini Iya, tahu Hector Cooper, pelatih Inter Milan. Inter Milan betul. karena dulu Ronaldo orang ngiranya Benitez bukan Hector Cooper yang Hector bawa Cooper. UCL. Iya, Kalau juara liga iya Benitez. Benitez, Momo Sissoko. Yes. Iya, itu betul. dia ya. Ah, Sekian nih. udah tutup aja. Tutup. Udah, jadi mungkin itu recap mingguan kita. Silakan tambahkan kalau ada pertandingan-pertandingan seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen atau share terserah lah kalian mau ngapain. Sampai Buat jumpa jadi dongeng lagi. gini juga boleh, weh. Iya, sampai jumpa lagi di waktu bagian Sampai bola. jumpa. Dadah.